Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya dari angkatan 15 dengan NDH 34 atas nama Yofi Ron Vivian akan membahas tema mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan, kata kuncinya adalah rasa nasionalisme. Ada 4 konsensus dasar, yaitu Pancasila. Kenapa Pancasila di awal? Ya, karena Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Kedua, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan yang terakhir adalah Bhinneka Tunggal Ika dan nilai-nilai bela negara. Landasan ideal di negara kita adalah Pancasila. Nah, ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 45, merupakan dasar negara sebagai dasar ideologi maupun filsafat bangsa. Pancasila juga sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, setiap materi kebijakan negara tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan Pancasila juga sebagai ideologi negara. Maksudnya merupakan etika sosial yang diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian kedudukan undang-undang merupakan tatanan pertama dan utama dari penjabaran 5 norma dasar Pancasila. Nah, di layar kita sudah melihat ada teks mengenai pembukaan. Nah, isi teks dan makna Undang-Undang Dasar dari setiap alineanya pada pembukaan adalah alinea pertama. Itu merupakan pernyataan subjektif dari bangsa Indonesia agar menentang dan juga menghapus penjajahan di atas dunia. Alinea kedua menunjukkan rasa kebanggaan dan penghargaan yang tinggi terhadap para pejuang dan perjuangan bangsa Indonesia dalam proses merebut kemerdekaan. Alinea ketiga menyatakan bahwa kebangsaan Indonesia mengingini kehidupan yang berkesinambungan antara kehidupan materi dan spiritual, serta adanya keseimbangan dunia dan akhirat dalam memperjuangkan kemerdekaan. Alinea terakhir menjelaskan tentang dasar negara Indonesia. Itulah isi pembukaan dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, perlu kita ketahui bahwa Undang-Undang Dasar tahun 45 sudah mengalami 4 kali amandemen atau perubahan, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan yang terakhir adalah 2002. Negara Republik Indonesia memiliki 5 dimensi. Yang pertama adalah dimensi filosofi. Maksudnya seperti apa? Nah, hal ini merujuk pada kitab Sutta Soma karya Mpu Tantular. Di situ tertulis ada Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana Dharma Mangrua. Artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Tidak ada kebenaran yang mendua. Jadi tidak hanya hati yang gak mau diduakan, kebenaran pun seperti itu. Yang kedua adalah dimensi psikologis. Pada dimensi ini mengajak kita untuk melihat lagi sejarah. Sejarah apa? Sejarah dari Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang mengkonstruksi kebangsaan yang absolut mengenai tanah air yang sama, bangsa yang sama, dan bahasa yang sama atau yang satu. Kemudian dimensi perkembangan kekuasaan, maksudnya adanya pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dimensi teritorial mengenai batas luar dari laut teritorial. Dan yang terakhir adalah dimensi konstitusional.
Hal ini mengacu pada Undang-Undang Dasar 45 Pasal 1 Ayat 1, yaitu negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Indonesia menjadi sebuah negara mengalami banyak proses. Nah, terbentuknya sebuah wilayah menjadi negara harus mengikuti 4 unsur. Yang pertama ada rakyat, kedua pemerintahan, ketiga wilayah. Nah, yang terakhir adalah pengakuan dari negara lain atau luar negeri. Nah, Indonesia kemerdekaannya tahun 45 itu belum ada yang mengakui dari negara lain. Tetapi negara pertama yang mengakui kemerdekaan Indonesia itu adalah negara Mesir. Negara Mesir mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto pada tanggal 22 Maret tahun 1946, jadi 1 tahun setelah Indonesia merdeka. Saat ini negara Indonesia sudah merdeka dari penjajahan luar negeri. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat 3 ditulis bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, dari sini kita tahu bahwa ASN dan warga sipil siapapun itu harus ikut serta dalam pembelaan negara. Kita wajib bersyukur, nggak seperti Korea Selatan atau Korea Utara yang wajib militer. Di Indonesia tidak ada wajib militer bagi warga-warganya, ya nggak ada. Kalau Korea Utara, Korea Selatan itu ada wajib militer. Ya, yang pasti kenapa kita tidak diadakan wajib militer untuk semua warga Indonesia? Kita harus percaya dan kita harus yakin bahwa Indonesia memiliki angkatan laut, udara, darat yang amat sangat luar biasa. Oke? Nah, nilai-nilai dasar bela negara yaitu yang pertama cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, mempunyai kemampuan awal bela negara, dan semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghormati lambang-lambang negara Indonesia. Lambang-lambang negara kita itu sudah diatur di Undang-Undang Dasar 1945 pada ayat 35 sampai 36. Nah, mengenai apa? Mengenai bendera negara Indonesia. Bendera Indonesia berwarna merah dan putih dengan perbandingan ukuran 2:3. Lalu bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini berfungsi sebagai jati diri bangsa, kebangsaan nasional, sarana pemersatu berbagai suku bangsa, dan sarana komunikasi antara daerah dan antar budaya. Hal ini dikarenakan dari Sabang sampai Merauke banyak suku-suku di Indonesia yang memiliki berbagai macam bahasa. Lalu berikutnya adalah lambang negara. Lambang negara kita yaitu simbol yang mencirikan identitas sebuah negara. Lambang Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Kepala menghadap ke kanan, bulu leher sebanyak 45, bulu sayap masing-masing 17, bulu ekor tengah ada 19, bulu ekor bawah ada 8. Lalu di dadanya ada bentuk perisai. Di bawah kakinya ada pita yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu lagu kebangsaan Indonesia. Nah, di tugas akhir saya ada mengutip tulisan dari buku 123 Ayat Tentang Seni karya Yapi Tambayong. Dikatakan bahwa jazz sendiri sudah menjadi pilihan musik hiburan di Indonesia sejak
1920-an. Salah satu tokoh penting di bidang ini yang diapresiasi masyarakat dari sudut pandang kebangsaan adalah W.R. Supratman, sang pencipta lagu Indonesia Raya. Nah, sejak 1925 ia bermain musik jazz dengan bandnya yang bernama Black and White di Kaserne, Makassar, untuk mengiringi dansa para perwira tentara Belanda. Salah satu lagu yang dimainkan secara jazz oleh Wage atau Supratman ini, W.R. Supratman, adalah bahasa Belanda Indo yang judulnya Leka-leka pindah-pindah, yang artinya enak-enak kacang-kacang. Nah, dari lagu ini Supratman mengubah menjadi lagu Indones dan sempat direkam di Piringan Hitam pada tahun 1927 di Hong Kong. Sebelum diperdengarkan dalam Kongres Pemuda pada tahun 1928, Bung Karno, sang proklamator kita, presiden pertama kita, mengusulkan untuk mengubahnya menjadi Indonesia Raya. Itu sedikit kilasan sejarah mengenai lagu Indonesia Raya. Nah, Indonesia juga memiliki perundang-undangan untuk mengatur warga dan negara Indonesia. Jenis dan hierarki peraturan undang-undang ditulis pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pasal 7, yaitu yang pertama paling tinggi adalah Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya ketetapan MPR. Lalu undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Berikutnya peraturan pemerintah, peraturan daerah provinsi. Terakhir adalah peraturan daerah kabupaten atau kota. Sebagai warga negara, kita wajib menjunjung tinggi kerukunan antara warga negara yang majemuk. Apa yang majemuk? Ya budaya, suku, bahasa, apapun itu. Karena Indonesia memiliki banyak sekali budaya. Perlu adanya usaha dari kita semua untuk membina nasionalis guna menjaga hubungan yang harmonis. Membina nasionalis dapat dilakukan dengan cara mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa, mengembangkan sikap toleransi, dan memiliki rasa yang senasib dan sepenanggungan di antara sesama warga bangsa Indonesia. Sebagai ASN, khususnya seorang dosen, kita wajib mengaplikasikan mengenai wawasan nasional guna menjadi pelayan yang berguna bagi orang-orang Indonesia. Tapi kalau kita dosen, kita harus wajib berguna bagi mahasiswa, karena mereka lah yang harus kita layani. Kita adalah pelayan. Nah, sebagai ASN, kita harus mengerti dari fungsi dan tugas ASN itu sendiri. Yang pertama adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK. Kedua, melakukan atau melaksanakan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, yang terakhir, mempererat persatuan dan kesatuan NKRI. Khusus untuk dosen dan mahasiswa dari etnomusikologi, ternyata tugas dan tanggung jawab kita amat sangat besar dan berat. Karena apa? Karena kita harus mempertahankan dan mengembangkan musik tradisi yang kita miliki dari Sabang sampai Merauke. Nah, ketika banyak orang menyukai musik barat, apalagi yang lagi booming sekarang, musik K-pop, kita tetap berdiri teguh untuk mempertahankan dan menjaga kesenian tradisi, khususnya musik tradisi Indonesia. Sebab itu, kita wajib mengerti mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dengan cara kita sendiri, yaitu tetap mempertahankan musik tradisi dari Sabang sampai Merauke. Bahkan
kita memperkenalkan budaya Indonesia, khususnya musik tradisi, ke seluruh penjuru dunia. Salam budaya.